Okay, hello everyone. In this occasion, we will talk about the materials related to English Olympiad. Jadi kita akan bedah materi tentang Olimpiade Bahasa Inggris dari website englishclass.com. Cakupan materinya, detailnya itu ada elliptical construction, kemudian subjunctive and preference, modal and tenses, causative, gerund and to infinitive, active participant. Kemudian untuk grammar overview, about concord or agreement, kesesuaian, passive voice, dependent and independent clause, derivatives, conditional sentence, pronouns and conjunctions. Kemudian untuk structure and written expression-nya ada memahami serta menjelaskan mengenai structure and written expression. Terakhir ada reading comprehension, ini pasti ada detailnya untuk memahami serta menjelaskan mengenai reading comprehensions. Nah, untuk latihan soal Olimpiade Bahasa Inggris SMA ini, langsung saja kita masuk ke latihan soalnya, biar lebih ada gambaran tentang cakupan materi maupun detail materi yang tadi sudah disampaikan. Number 1, he is excited about his new role as leader of the group and looking forward to blah 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 more responsibilities. We have to answer the question. There are 5 options. I'm in full. Untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah take on, jadi bukan get on, karena get on sendiri memiliki arti semacam ikut. Nah, ini contohnya bisa aja bermakna sebagai maju atau kemajuan. How is the getting on? Bagaimana kemajuan kamus itu? Atau get on the train, ikutlah dengan keretanya. Jadi semacam dapat bergaul atau terlibat gitu. Kalau get on itu bisa juga memakai, bermakna memakai. Untuk take off after artinya menyerupai atau kenapa bukan taking on? Karena di situ ada to, forward to. Maka kalau sudah ada to, kata selanjutnya jangan ada in, harus salah satunya. Take on merupakan jawaban yang paling tepat karena menjadi pasangan phrasal verb di mana artinya frasa tersebut sesuai dengan atau cocok dengan arti menerima tanggung jawab. Phrasal verb sendiri maksudnya adalah gabungan beberapa kata. Jadi kalau kalian ingat makna frasa itu apa, kan beberapa kata yang digabungkan. Kalau phrasal verb itu berarti gabungan kata yang mana ada kata kerjanya atau yang berarti kata kerja karena phrasal verb. Now we will move to the number 2, the second number. Venice is a city bla 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 on water. Jawaban yang tepat kalau menurut saya ini bukan D tapi A atau built. Karena kalau kita jawab D was built, otomatis ada double predikat. Sudah ada is, kemudian masih ada was. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah A atau built karena ini past participle. Past participle atau kalian biasanya menyebutnya verb 3 itu bisa berfungsi dua. Satu sebagai kata kerja, yang kedua bisa bermakna kata sifat. Jadi di sini kalau kita terapkan di kalimat, jadi kota Venice itu adalah sebuah kota built on water. Built di sini bermakna yang dibangun. Jadi past participle itu sebagai kata sifat, maka artinya menjadi yang dibangun. Untuk soal nomor 3 ini jawabannya jelas ya. Jadi karena kita mencari kata yang tepat yang bermakna mencari, maka jawabannya adalah looking for. Karena kalau looking after itu bermakna merawat, looking at itu melihat biasa. Nanti kalian bisa cek di kamus apa artinya looking up sama looking at, looking after. Nah, untuk yang bermakna mencari itu adalah looking for. Untuk soal nomor 4 ini, pasangan neither itu selalu nor, sedangkan kalau either itu pasangannya selalu or. Artinya itu baik bla 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 maupun bla 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 seperti itu. Neither sama nor selalu berpasangan.
Untuk soal nomor 5 ini kita cari jawaban yang artinya adalah kata benda, maka jawaban yang paling tepat ada responsibility, yang bermakna tanggung jawab. Sudah sering jelaskan untuk soal nomor 6 ini, jadi kalau paling, maka kita harus menggunakan the, di awalnya harus ada the. Kalau itu rich, maka kita harus pakai est, the richest. Jadi nggak boleh pakai most rich. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, untuk soal nomor 7, jawabannya adalah living. Tadi saya sudah singgung, kalau sudah ada to, maka tidak boleh ada ing. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, living. Karena kalau prefer itu diikuti kalau nggak verb ing ya to verb. Jadi kalau jawabannya bukan living ya to live. Nah, karena di sini to live nggak ada, adanya to living, karena udah ada to, ada ing, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Untuk soal nomor 8, sudah ada pembahasannya bahwa karena mencari kata yang bermakna dibatalkan, maka yang paling tepat adalah call off, yaitu C. Oke, untuk soal nomor 9 ini kita mencari jawaban yang berbentuk kalimat pasif. Seperti yang kalian sudah ketahui, kalau pasif itu bentuknya adalah to be plus verb 3. To be-nya menyesuaikan tensisnya. Kalau tensisnya present atau sekarang, maka is verb 3. Karena di sini lampau konteksnya, jadinya cari yang was plus verb 3. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, was accepted. Oke, ada kalanya kalian disuruh mencari yang error. Jadi mana kata yang salah, penggunaan katanya yang salah. Di sini the girl yang mempunyai boneka yang telah hilang. Maka di sini which itu kan yang memiliki. Sedangkan yang memiliki itu harusnya bukan which tapi whose. Maka jawaban yang salah adalah A, which. Indah adalah seorang pekerja keras dan rajin. Maka atau oleh karena itu, maka kita cari bahasa Inggrisnya yang bermakna oleh karena itu. Mary Garden ini kita butuh apositif atau yang sama atau penjelasan dari Mary Garden. Maka jawabannya itu adalah sebuah subjek, yaitu a popular soprano in the early 119s. Kenapa bukan yang di? Karena di atas di soal sudah ada was, predikatnya sudah muncul, makanya bukan di. B jelas salah karena subjeknya belum ada. Kalau ada was lagi berarti double wasnya. Kalau yang C itu bukan sebuah subjek. Intinya kita mencari sebuah subjek yang sinonimnya Mary Garden atau artinya penjelasan dari Mary Garden. Jadi, semisal kalimat ini itu saya bilang Mary Garden was considered one of the best singing actresses of her time. Atau a popular soprano in the early 119s was considered one of the best singing actress of her time. Jika dipisahkan, maka bentuknya seperti itu. Jadi fungsi Mary Garden itu sama a popular soprano itu a positif. Ingat kalau more itu pasangannya than, sedangkan the itu biasanya most. Makanya kalau di sini the more ya keliru, ya. Untuk soal nomor 14 sampai 20 ini kalian mengisi kata yang cocok. Contohnya nomor 14 ini berarti my name is Mira. I bla 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 a teacher. Kita harus memberi to be am. Kemudian untuk yang nomor 15, karena ini perkenalan, biasanya kalau perkenalan menggunakan present atau masa sekarang, maka jawaban nomor 15 nanti adalah I live in London. Kemudian yang nomor 16, maka kita memilih have karena bermakna memiliki atau mempunyai. Saya memiliki satu saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Kenapa bukan has? Karena kalau untuk I, you, they, we itu pakai have, sedangkan kalau he, she, it kita pakai has.
Untuk yang nomor 17, itu jawabannya adalah is going to, karena bermakna akan, dan akannya itu lebih pasti atau terschedule atau terencana. Kemudian untuk yang nomor 18, want itu biasanya diikuti to, jadi nanti jawabannya adalah to go to university. Untuk nomor 19, karena ini sebab akibat ya, jadi dia tidak mau kuliah karena dia pengen bisnis, maka di sini jawabannya adalah because. Kemudian untuk nomor 20, kita butuh kata yang bermakna menyelesaikan. Karena has not, maka diikuti dengan finish. Karena kalimatnya berupa perfect, maka has not diikuti finished. Jadi bukan finished tapi finished. Contohnya kalau saya pas di kelas itu tanya ke kalian, have you done? Nah, itu kan karena have atau has perfect, maka harus diikuti dengan verb 3. Meskipun itu berbentuk negatif, has not finished, tetap kita pakai verb 3 yaitu finished. Cukup untuk penjelasan atau bedah materi dari website ini. Yang namanya salah ketik atau jawaban yang kurang tepat itu wajar, karena bahasa itu sifatnya semacam kebenaran hanya milik Allah semata, semacam itu. Kalau menurut pandangan saya seperti tadi, ada beberapa revisi jawaban. Nanti teman-teman atau anak-anak bisa belajar lebih untuk menyocokkan kira-kira mana jawaban yang memang lebih tepat. Thank you and goodbye.